Namaku Dewa Aditya. Aku seorang mahasiswa antropologi dari Bali yang sedang melakukan penelitian kecil tentang kepercayaan lokal di desa-desa terpencil. Bersama dua temanku, Wira dan Andin, kami memilih sebuah lokasi yang belum banyak terekspos, yakni Desa Banyuayu, terletak di tepi Danau Temenggungan. Sekitar 2 jam dari pusat kota Bangli. Danau Temenggungan bukan tempat wisata. Tidak ada foto viral, tidak ada tenda camping. Bahkan di Google Maps, jalan menuju ke sana hanya berujung di hutan. Tapi itu justru yang membuat kami tertarik, kata seorang dosen. Danau itu pernah dipercaya sebagai tempat pemurnian arwah sebelum upacara ngaben. Tapi kini danau itu seperti dilupakan. Terlalu tenang, terlalu sepi. Sesampainya di desa, suasananya langsung membuat bulu kuduk meremang. Semua rumah tampak menua bersama waktu. Langit mendung seperti tidak pernah benar-benar terbuka di sana. Dan yang paling menarik perhatian kami adalah sebuah pura kecil di ujung danau. Berdiri sunyi dengan sebuah lonceng tua tergantung di tengah gerbangnya. Warnanya kehitaman. Besinya berkarat, tapi bentuknya seperti masih dijaga. Kami mencoba bertanya pada warga soal sejarah pura itu, tapi sebagian besar hanya tersenyum kaku, menyuruh kami bertanya pada satu-satunya penjaga pura. Seorang pria tua bernama Pak Lodra. Pak Lodra tinggal di Pondok Kayu, tak jauh dari pura. Usianya mungkin sudah lewat 70, tapi matanya masih tajam. Saat kami memperkenalkan diri dan niat kami ingin mengunjungi pura untuk studi, ia langsung menatap kami lama sekali. Aku tidak melarang kalian datang, katanya pelan. Tapi ingat, ini baik-baik. Ia berdiri, menunjuk ke arah gerbang pura yang lengannya membentuk huruf C besar. Di situ tergantung lonceng tua dengan ukiran wajah yang tak simetris. Jangan sentuh lonceng itu. Jangan goyangkan. Jangan coba bunyikan. Itu bukan lonceng biasa. Itu penanda alam bawah. Kalau kau bunyikan, kau bukan lagi tamu di dunia ini. Aku sempat berpikir, Pak Lodra hanya memainkan peran sebagai penjaga tradisi. Tapi yang aneh, bahkan saat dia bicara, suara serangga pun lenyap, hening, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Malam pertama kami menginap di rumah warga. Andin terus merasa gelisah. Ia mengaku mendengar suara seperti logam diketuk dari arah danau, padahal sudah tengah malam. Kau yakin nggak ada orang yang iseng di pura? Tanyanya padaku. Aku menggeleng. Mungkin hanya angin. Tapi Wira, yang tadinya paling bersemangat soal penelitian ini, mulai berubah sejak melihat lonceng itu. Ia mulai diam, kadang seperti sedang memandangi sesuatu yang tak bisa kami lihat. Aku pikir hanya sugesti. Sampai keesokan paginya, kami kembali ke pura untuk mengambil dokumentasi. Tapi lonceng itu bergoyang pelan. Tidak ada angin, tidak ada orang lain, dan kami berdiri terpaku. Wira melangkah mendekat. Aku menahan lengannya. Hei, jangan! Kau dengar sendiri peringatan Pak Lodra. Tapi dia tersenyum kecil. Aku cuma mau dengar suaranya sebentar. Wira berdiri tepat di depan lonceng tua itu. Tangannya terangkat sedikit, seolah ingin menyentuh bagian bawahnya. Lonceng itu masih bergoyang pelan, seperti disentuh angin. Padahal udara di sekeliling kami diam. Tidak ada angin, tidak ada suara. Wira, jangan main-main, bisikku keras. Tapi dia hanya memiringkan kepala, menatap ukiran wajah pada lonceng itu. Ukiran itu seperti berubah bentuk? Tidak. Atau mungkin memang dari awal matanya tidak simetris. Tapi sekarang, bagian bibirnya tampak, tersenyum. Aku refleks menarik Wira menjauh. Tapi saat itu, lonceng berbunyi. Gong. Suaranya berat dan dalam. Tidak nyaring seperti logam biasanya, tapi seperti datang dari perut bumi. Dan suara itu tidak berhenti bergema, meskipun hanya terdengar sekali. Andin menjerit kecil. Burung-burung terbang dari pepohonan. Kabut yang tadinya tipis di permukaan danau, tiba-tiba menebal, menyelimuti kami dalam jarak pandang yang pendek. Kalian dengar? Bisik Wira. Kami diam, tapi aku tahu, kami semua mendengarnya.
Suara langkah kaki, pelan, menyeret, dari arah danau, tapi tak ada yang terlihat. Aku menarik Andin. Kita pergi. Sekarang, kami berlari menuruni jalan setapak. Kabut menutupi arah, dan samar-samar aku merasa pura di belakang kami menghilang. Saat kami sampai di rumah warga tempat menginap, kami langsung mengetuk pintu dengan panik. Pak Wayan, pemilik rumah, membukakan pintu dengan tatapan bingung. "Kalian bunyikan lonceng itu?" tanyanya pelan. Matanya langsung menatapku. Aku tak menjawab, tapi mungkin dari wajah kami, ia sudah tahu jawabannya. Malam itu, suasana di dalam rumah begitu mencekam. Tidak ada yang berani berbicara banyak. Andin hanya duduk diam di pojok ruangan. Wira mulai berbicara sendiri, bisik-bisik, seperti menjawab seseorang yang tak terlihat. Dan saat tengah malam tiba, lonceng itu berbunyi lagi. Tapi kali ini, tidak ada angin. Tidak ada yang memegangnya, dan kami tidak berada di pura. Suara itu datang dari bawah rumah kami. Suara lonceng itu membangunkan kami semua, tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, kami mendengarnya dari bawah lantai rumah. Rumah Pak Wayan memang rumah panggung tradisional, dengan rongga terbuka di bawahnya. Tapi siapa yang bisa berada di sana malam-malam begini, dan membunyikan sesuatu yang bahkan seharusnya jauh di pura? Andin menutup telinganya. Wira justru tersenyum, senyum yang tidak seperti biasanya. Aku dengar dia memanggil, bisiknya. "Siapa?" tanyaku. "Yang di danau?" Pak Wayan masuk dengan membawa dupa dan sebaskom air. Wajahnya pucat. "Lonceng itu bukan lonceng biasa," katanya perlahan. "Itu penanda untuk mereka yang ada di dasar danau. Zaman dulu, sebelum danau ini terbentuk, tempat itu adalah desa. Tapi bukan desa biasa. Desa itu dikubur hidup-hidup oleh air, karena mereka melakukan pemujaan yang dilarang." Aku menatapnya tak percaya. "Maksudnya, desa di bawah danau?" Pak Wayan mengangguk. "Pura itu adalah satu-satunya bangunan yang selamat. Lonceng itu ditaruh di sana bukan untuk dipanggil, tapi untuk memperingatkan agar mereka tetap di bawah." Wira tertawa kecil. "Kalian percaya mitos murahan ini?" Tiba-tiba, lampu padam. Andin menjerit. Kami diselimuti gelap total. Tidak ada suara, kecuali satu. Langkah kaki menyeret dari bawah, dari arah belakang, dari luar jendela. Aku berusaha mencari senter. Saat cahayanya menyala, aku arahkan ke jendela. Ada wajah pucat, basah, menempel di kaca. Matanya kosong dan kulitnya seperti membusuk, lalu menghilang. Pak Wayan langsung menaburkan air di depan pintu dan membakar dupa sambil membaca doa. "Kalian harus pergi besok pagi, sebelum dia ikut kalian pulang." "Siapa?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Wayan menatap Wira, lalu padaku. "Yang kau bangunkan dengan lonceng itu." Kami tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku menutup mata, suara langkah menyeret itu terdengar lagi. Kadang dari depan rumah, kadang dari balik tembok, kadang dari bawah lantai. Wira duduk di sudut ruangan. Matanya kosong. Danien memeluk lutut sambil terus membaca doa. Pak Wayan duduk menghadap pintu dengan dupa yang mulai habis terbakar. Saat fajar mulai datang, kami bersiap untuk pergi. Tapi Wira tidak bergerak. Bahkan saat kami memanggilnya berkali-kali, matanya tetap terbuka, tapi kosong. Dan tiba-tiba dia berkata, pelan, hampir tak terdengar, dia ingin menunjukkan sesuatu. Kami terdiam. "Apa maksudmu, Wir?" Wira berdiri. Dia bilang, "Dia berasal dari bawah, dan kalian harus lihat sendiri sebelum semuanya terlambat." Aku mulai panik, tapi Wira berjalan keluar menuju danau. Langkahnya pelan, tapi pasti, seolah ada yang memanggilnya. Kami terpaksa mengikutinya. Kabut pagi masih tebal. Danau Temenggungan tampak seperti cermin mati yang tidak memantulkan cahaya sama sekali.
Saat Wira sampai di tepi air, ia berhenti, lalu menunjuk ke tengah danau. Ada desa di bawah sana. Dia ingin kalian melihatnya. Dan saat itu, permukaan danau mulai bergolak. Air seperti membelah perlahan. Kabut makin pekat, dan bangunan tua mulai terlihat di dasar air. Ada atap, ada dinding, ada gapura yang patah. Dan yang paling membuat darahku membeku, ada puluhan sosok berdiri diam di dasar danau. Mereka mengenakan pakaian adat, tapi wajah mereka membusuk, kulitnya mengelupas, dan mata mereka semuanya menatap ke atas, menatap kami. Andin menjerit. Aku menarik Wira menjauh, tapi dia tak bergerak. Mereka tidak ingin kita pergi, bisiknya. Tiba-tiba, salah satu sosok di dasar danau mengangkat tangannya. Dan saat itu, lonceng di pura berbunyi lagi. Gong, lebih keras, lebih berat. Dan semua sosok di dasar danau mulai bergerak naik. Bukan dengan berjalan, tapi seperti melayang ke arah permukaan. Kami berlari. Kabut menutup jalan. Andin tersandung dan menangis. Aku menariknya. Tapi Wira tidak ikut lari. Ia berdiri diam di tepi danau, tersenyum. Dan saat aku menoleh terakhir kali, air danau menelannya bulat-bulat. Wira hilang. Danau menelannya begitu saja, tanpa suara, tanpa percikan, seolah tubuhnya menghilang begitu masuk ke air. Aku dan Andin menangis sambil berlari kembali ke rumah Pak Wayan. Tapi saat sampai di sana, pintu rumahnya terbuka. Tidak ada siapapun. Dupa di altar sudah padam. Dan di tengah ruangan, ada bekas jejak lumpur basah menuju ke dalam kamar. Aku beranikan diri masuk. Kamar kosong. Tapi ada suara napas berat dari bawah lantai. Aku dan Andin memutuskan keluar dari rumah itu dan berlari ke jalan utama desa. Tapi desa itu seperti berubah, sunyi, sepi. Rumah-rumah yang tadi masih terlihat ditinggali, kini seperti tak berpenghuni. Jendela tertutup rapat, pintu-pintu terkunci, seolah semua orang menghilang. Kami terengah sampai di jalan menuju luar desa. Berharap ada ojek atau siapapun, tapi jalan itu tertutup kabut tebal, dan saat kami menoleh ke belakang, pura itu muncul tepat di tengah jalan. Padahal sebelumnya ada di tepi danau. Loncengnya bergoyang sendiri, tanpa angin, dan suara gong kembali terdengar. Andin menjerit, kita nggak bisa keluar. Kita sudah masuk tempat mereka. Tiba-tiba seseorang berdiri di depan kami. Wira, pakaiannya basah, bajunya compang-camping, kulitnya pucat, tapi dia tersenyum. Aku sudah lihat semuanya, katanya. Apa itu kau? Tanyaku pelan. Wira melangkah mendekat, tapi saat dia melewati bayangan pohon, aku lihat kakinya tak menyentuh tanah. Dia melayang, dan matanya kini hitam sepenuhnya. Aku disuruh kembali, bukan untuk kalian, tapi untuk membunyikan lonceng satu kali lagi. Tiba-tiba lonceng itu berbunyi sendiri 2 kali. Gong, gong. Dan saat itu, kami mendengar suara nyanyian, seperti paduan suara dari dasar bumi. Bahasanya kuno, tapi penuh kesedihan. Dari balik pepohonan, sosok-sosok itu mulai bermunculan. Pakaian adat, wajah membusuk, tapi mereka bergerak dengan tenang. Menuju ke arah kami, berbaris, seolah hendak menyambut sesuatu. Wira mengangkat tangan, dan dari belakangnya, lonceng ketiga berbunyi. Gong. Denting lonceng ketiga menggema jauh. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Udara di sekitar kami mendadak menjadi lebih dingin. Kabut menebal begitu cepat, membuat jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Andin memeluk lenganku. Tubuhnya gemetar. Aku sendiri hampir tak bisa berdiri tegak. Sosok-sosok dari dasar danau kini sudah sangat dekat. Wajah mereka rusak, matanya hitam kosong, tapi langkah mereka tetap tenang. Di tengah barisan itu, ada seorang wanita tua. Kulitnya sudah seperti kulit mayat, tapi dia mengenakan mahkota upacara dari bunga Kamboja dan emas tua. Tangannya membawa lempengan batu,
dengan tulisan Bali kuno yang samar-samar menyala merah. Wira, atau apapun yang menyerupainya, berdiri di samping wanita itu. Dengan kepala sedikit menunduk, "Aku sudah membukakan 3 pintu," katanya pelan. "Dulu, 3 kali lonceng dibunyikan untuk mengantar roh ke alam berikutnya. Tapi sekarang, 3 kali lonceng dibunyikan untuk membawa mereka kembali." Aku melangkah mundur, menggenggam tangan Andin erat-erat. "Kenapa kau lakukan ini, Wir?" Wira hanya menatapku, tapi tatapan itu bukan milik sahabatku lagi. Aku hanya pembuka jalan. Dia yang memilih. Dan sekarang, dia ingin tubuh kalian. Seketika, udara bergetar. Tanah di bawah kami seperti berdenyut. Dan aku sadar, kami berdiri di atas desa lama yang tenggelam itu. Dinding rumah tua muncul perlahan dari balik kabut. Gerbang patah, pura setengah runtuh, dan di sekeliling kami, orang-orang mati itu mulai mengelilingi. Andin mulai membaca doa keras-keras. Tangannya bergetar. Aku hanya bisa memejamkan mata dan teriak, "Tolong, kami tidak tahu, kami tidak sengaja." Tiba-tiba, lonceng berhenti bergoyang, kabut diam. Semua suara lenyap. Lalu, terdengar satu bisikan, bukan dari satu mulut, tapi seperti dari seluruh danau. 1 harus tinggal, 2 boleh pulang. Wanita tua itu mendekat, meletakkan lempeng batu di antara kami. Wira menunjuk Andin, lalu padaku, "Pilih." Jantungku berhenti sejenak, tapi sebelum aku berkata apa-apa, Andin berdiri dan menatapku. "Aku yang tinggal," katanya. Aku menggeleng. "Tidak, tidak. Aku yang menyebabkan ini semua." Andin tersenyum. "Kamu masih punya keluarga. Aku anak tunggal. Aku nggak apa-apa." Tapi sebelum aku bisa protes, wanita tua itu menyentuh dahi Andin. Dan tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut. Seolah larut, menjadi bagian dari desa yang tenggelam. Wira pun ikut memudar. Dan semua sosok perlahan lenyap. Aku terbangun di tepi danau. Sendirian. Pura itu masih ada. Tapi loncengnya sudah tak tergantung lagi. Di tanah, hanya tersisa kalung Andin dan rekaman suara dari alat dokumentasi kami. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku kembali ke kampus. Tak ada yang percaya dengan ceritaku. Mereka bilang, Wira dan Andin hilang karena tersesat. Tapi aku tahu, mereka dipilih. Dan kadang, saat tengah malam, aku masih mendengar bunyi lonceng ketiga dalam mimpiku.